apaan? Kita olahraga yuk. Olahraga apaan? Olahraga Mas Bruno, biar sehat. Iya bener Bu sehat. Cuma kan mau ngapain sih pagi-pagi? Soalnya olahraga itu bagus untuk orang hamil. Maksudnya, ini ngata-ngatain terus dah. Nanti kalau Mas Bruno diet, terus kecil badannya, terus jadi ganteng, nyesel. Ih nyesel kenapa pede bang? Nyesel. Bentar. Ini yang ketangkap cuma gini nyesel. Nyesel apa sih? Tahu. Nyesel ini. Nyesel. Mas Bruno dibilang kayak orang hamil. Kalau perutnya agak sedikit kecil, terus kan jadi ganteng mukanya. Nyesel dong dia. Nyeselnya kenapa ya? Justru kalau nyesel itu sehat, bukan nyesel. Gimana sih? Hari ini tuh mau ngebahas mengenai senam buat ibu hamil. Tuh kan. Oh pantesan udah tahu. Ikut aja Mas Brun. Semua ibu-ibu tuh ya yang perutnya pada gemuk ya, begitu habis senam hamil, berapa bulan kemudian semua hilang Perutnya kempes ya kan hilang. Cuman bukan Mas Bruno juga kali, Bu Dokter. Ini kan bukannya hamil, kekenyangan. Tapi kali ada manfaatnya mana tahu. Iya, biar sehat, biar kurus. Ikut senam. Ikut bareng Kita senam aja hamil. nggak hamil, kita mau ikutan. Ini juragan ibu hamil. Tapi Dok, kira-kira kalau untuk ukuran segini umur berapa ya kehamilannya Ini Dok? kayaknya hamil 12 bulan deh ini ya. Ukuran mau ngomongin kulkas. 12 bulan berarti keluar dong. Aduh, mendem di dalam. Tapi nggak apa-apa, itu tapi kelamaan. benar-benar. Hari ini sih kita mau ngomongin senam hamil, kalau mau ikutan boleh. Karena kan nggak harus untuk yang hamil juga. Iya. Ya, oke. Oke, sip. Siap ya, dua Bapak narasumber. hamil, Bapak-bapak Oke. hamil. Kita buka dulu ya, kita buka dulu. Sini boy. Iya. Halo pemirsa, halo dokter. Indonesia, apa kabar? Ketemu lagi di Halo Dokter. Ya, semoga Anda tetap sehat karena sehat itu asik. Jadi ceritanya kita mau ngomongin mengenai senam hamil. Ya. Siapa aja yang boleh ikutan ibu hamil? Ya pasti ya Ya. gitu ya. Tapi di umur kehamilan berapa? Terus kalau zaman sekarang nih, ibu-ibu yang biasanya nge-gym, ya, ini kan jagoan kemudian, nge-gym. ya. Yang biasa nge-gym, dia tuh begitu hamil nggak berhenti nge-gymnya. Ya, terus Nah jalan. itu tuh sebetulnya boleh apa enggak nanti kita bahas juga ya. Tapi ada kebalikannya Lula. Gimana? Ada yang ibu-ibu karena hamil berat badan bertambah jadi males, bawaannya pengen diem aja di rumah, tiduran nggak olahraga. Begitu boleh nggak? Nggak sehat juga. Nah nanti kita bahas. Yang pasti hari ini kita nggak terima telepon, tapi terima Instagram dong. No, pertanyaan Iya. dari Instagram silakan aja diketik nomor Instagramnya, bukan alamat Instagramnya. Iya. Nah. Instagram kita @halodokter.tvri. Ya, Oke ya. Kemudian ada dua orang narasumber yang buat kita tanya-tanya nih. Ya, narasumber kita ada dokter spesialis kesehatan olahraga, yaitu Dokter Sofia Hage. Ya, dokter spesialis kedokteran olahraga. Oke, Dokter Sofia Hage, dan satu lagi ada seorang fisioterapi yaitu Anissa Citra. Ya. Jadi dokter Sofia ini temennya dokter Dika. Ya. Ya. Apakah ternyata ada cerita lain? Ada Nanti cerita kita lain juga. tanyakan ya. Oke. Yang pasti pemirsa ditulis aja dari sekarang pertanyaannya semua. Nanti kita bahas satu persatu di segmen 4 dan 5. Kita Ya. jeda sebentar ya, jangan Oke. kemana-mana. Ikuti terus Halo Dokter karena sehat itu asik. Nah pemirsa kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Baru aja kita mau ngegosipin mengenai Dika gitu ya. Tapi kita tanya langsung ya sama dokter Sofia. Oke, dokter Nah, Sofia. Dokter Sofia. Luar biasa, aku dia nganterin loh. Bisa bawa ini Sofia lacu. Lain ya, bukannya gitu ya. Ngeledek ya. Dokter. Oke, makasih ya. Dok, kalau yang kayak Mas Bruno gitu, abis latihan senam hamil bisa kurus juga Bisa nggak? kempes nggak perutnya? Wah, kalau yang itu butuh persiapan lebih khusus. Jangan salah Mas Brun. Dokter Sofia ini sama dokter Dika seangkatan kah? Atau gimana? Enggak seangkatan, tapi aku di atas dari dokter Dika beberapa tahun. Beberapa tuh ada nggak 10 tahun? Nggak ada Enggak kan? sih, enggak ada 10 tahun Pernah sih. ada apa-apa dengan dokter Oh, Dika? nggak ada Ngaku. dong. Karena begitu kita ngomong gini, dokter spesial. Coba ya Lula ya, coba mencari. Pemirsa, aku tuh ngomong gini kenapa waktu kita ngomongin dokter spesialis kedokteran olahraga, dia langsung ngomong gini, ada yang lain nggak selain kamu gitu, langsung dokter Sofia aja, langsung gitu. Waduh, tidak Berarti tahu dia, loh, Dika. berarti dia ngefans dong. Dok, hari ini kan bicara mengenai senam hamil, olahraga untuk ibu hamil. Sebelum yang benernya harusnya gimana, tapi banyak loh ibu-ibu yang udah nge-gym. Maksudnya gini, dengan perut udah 8 bulan, ada teman aku lah satu ya.
nge-gymnya tuh masih nge-gym beneran. Sampai angkat-angkat berat, angkat itu. Udah gitu squat dan segala aerobiknya juga macam. aerobik yang wah gitu, yang gobios gitu ya. Itu nggak apa-apa dok? Nah, jadi sebenarnya untuk menjawab apa-apa atau nggak apa-apa, kita harus tahu kondisi ibunya dulu nih. Apakah kondisi kehamilannya normal, tidak Normal ada deh, komplikasi. kita anggap ya. Nah, kalau normal tidak ada komplikasi dan sebelum, nah ini yang kedua nih. Satu, kondisi kehamilan atau status kehamilan saat ini. Yang kedua adalah sebelumnya udah biasa atau belum. Oh dia udah biasa sih gitu. Nah, kalau level atau frekuensi dan volume olahraganya sebelum hamil sudah ada di tingkat itu, maka dipertahankan tidak apa-apa. Oh oke. Jadi kita ulangi. Jadi dia memang udah biasa misalkan di nge-gym 3 kali seminggu gitu ya. Terus udah gitu aerobiknya juga yang kenceng banget gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi udah. yang kedua kita lihat status kebugaran. Nah status kebugaran ini paling gampang kita lihat bagaimana frekuensi dan intensitas saat sebelumnya. Hamil. Waktu sebelum hamil kan karena persiapan hamil ya leye-leye. Jadi gimana Jadi tuh? kalau sebelumnya leye-leye, jangan harap bisa melakukan intensitas dan frekuensi latihan sama seperti sebelum saat hamil ditingkatin gitu. Nggak boleh. Nggak mungkin Harus lah ya. kurang lebih sama. Nah, jadi bentuk olahraganya pastinya akan berbeda untuk orang yang dengan berbeda level tadi. Betul. Jadi status kebugaran, misalkan seseorang yang biasa latihan atau nge-gym 3 kali seminggu dengan seseorang yang latihan atau nge-gymnya sekali seminggu syukur-syukur. Free day pula ya. Syukur-syukur lah sekali seminggu atau jangan-jangan 2 minggu sekali gitu. Tentunya level atau jumlah latihan yang diperbolehkan akan berbeda. Nah, biasanya saya kasih catatan kecil lagi tuh dok. Apabila trimester 1 mengalami gejala kehamilan yang signifikan, yang dikorbankan adalah olahraganya ya, jangan diulang. jangan istirahatnya. Trimester pertama itu kan yang mual-mualnya banyak gitu misalkan. Betul. Jadi kalau gejala pada saat trimester pertama, misalkan lemes, mual-mual, terus juga misalkan ada nyeri-nyeri sendi gitu ya. Karena biasanya kan ketika dokter Boy udah lebih tahu nih, kalau ketika hamil biasanya hormon elastinnya lebih tinggi sehingga sendi-sendi itu bisa lebih fleksibel. Tapi kekurangannya adalah jadinya lebih gampang sakit-sakit. Nah, kalau ada keluhan-keluhan seperti itu, maka yang dikorbankan adalah olahraganya. Jangan dipaksakan, dengarkan Langsung ini, tubuh sendiri partai lelenya berkuasa. Boleh dong materinya kita keluarkan kepada bintang, bulan, langit dan semuanya ya. Oke nih dok, nah tapi kita kan suka stres tuh ngeliatin sebelah kita. Udah dia olahraganya lebih nafsu dari kita gitu ya. Dia yang hamil lagi kan. Nah yang stres yang ngelihat, padahal yang olahraga yang hamil baik-baik aja gitu kan. Nah jadi kalau kita lihat di slide pertama nih, yang pertama saya tekankan adalah jadi saya ngomongnya sama siapa nih? Dokter boleh berdiri kalau sambil dicoret. Oke. Ini aktivitas fisik ya Bapak Ibu ya aja. Jadi kalau kita lihat olahraga bagi ibu hamil, yang pertama kali harus ditekankan adalah slide pertama. Oke. Di ini aja dok. Oh ini bisa. Nah, aku baru tahu loh. Dia agak canggih loh, agak canggih. Jadi kita harus tahu bahwa saat hamil itu ada perubahan tubuh yang pasti terjadi. Jadi kondisi sebelum hamil sama saat hamil itu berbeda. Nah perbedaan ini biasanya ada di beberapa sistem tubuh. Pertama jantung dan paru. Beban jantung dan paru ketika kita sendirian dan ketika ada janin tentunya berbeda. Yang kedua pengaturan suhu tubuh. Ibu hamil lebih gampang kepanasan. Jadi kalau Mbak Lula nih lihat nih ya, dokter Lula lihat keringetan gitu. Sebenarnya level olahraga yang bikin dia keringetan bukan cuman karena intensitasnya tinggi. Orang dia diam-diam aja juga dia keringetan kok gitu ya. Suhu tubuh ibu hamil itu kalau istirahat lebih tinggi dibandingkan yang tidak hamil. Jadi kalau dia olahraga ringan pun pasti keringetannya akan Jadi lebih. maksudnya gini, apakah dia nggak perlu berhenti gitu waktu pakai ringan atau yang gimana? paling penting adalah jangan pakai patokan di keringat. Oke, keringatnya nggak usah pegangan Enggak, lah. yang gitu pakai ya. patokan adalah denyut nadi. Tetap situ Karena ya. keringat bisa bohong, denyut nadi nggak bisa bohong. Oke, sip Gitu. gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah perubahan postur. Karena tentunya perut membesar, jadi biasanya postur ibu hamil itu akan berubah condong ke belakang. Titik tubuh udah berubah aja. Betul. Sakit pinggang loh dok. Nah, sakit pinggang. Itu yang bikin kemudian ibu hamil malas untuk beraktivitas. Iya, padahal sebenarnya obatnya nih dok adalah bergerak.
Karena kalau dia bawa untuk tidur, dia bawa kemudian ya rebahan aja, justru malah makin parah. Dokter Sofia kemana aja sih waktu saya hamil zaman dulu? Boleh, lu mau lagi. Mau hamil lagi ya? Jadi gimana sih dok? Nah, ini yang tadi saya sempat sentuh, bahwa kalau misalkan pada saat hamil itu ada peningkatan laxity atau kelentukan sendi dan ligamen. Jadi biasanya keluhannya tuh malah jadi pegel-pegel di sendi-sendi. Kembali lagi, obatnya jangan dibiarin dia. Digerakkan Digerakkan, gitu betul. ya. Cuman gerakannya memang tidak boleh terlalu, intensitasnya tidak boleh terlalu tinggi. Dok, kalau misalkan saya ini kan ngomongin kita olahraga. Iya. Kan biasanya tuh kalau dokter Dika tuh gini nih, selalu bikin tulisan kan, pokoknya pekerjaan rumah tangga bukan olahraga, kan begitu ya. Nyapu ngepel, oke. Tapi kan kalau misalkan kita dalam keadaan hamil, kita udah nyapu ngepel segala macam, udah cukup belum buat hari ini? Belum. Tetap ya? Tetap belum. Bukan dia hamil Aku dong. satu paham Gimana sama sih? Dika. Kalau Meskipun Dika nggak di sini ya. jalan-jalan Aku ke mall. padamu Dika. Ih dokter kan lagi hamil dok, kesian kan dok. Kenapa? Alasannya nih sebenarnya kenapa kerjaan rumah tangga atau hal-hal yang dilakukan sebagai aktivitas sehari-hari tidak termasuk dalam olahraga? Ada dua. Yang pertama adalah jumlah kalori yang dibakar tidak akan bisa diukur dengan baik. Dok rumahnya gede dong. Nah, yang 5.000 kedua. meter. Oh salah ya. Yang kedua adalah bentuk aktivitas yang dilakukan tidak mengaktifasi, jadi nggak ada aturan. Kita tuh bilangnya olahraga itu harus teratur dan terukur, dilakukan dengan baik dan benar. Jadi ada kontraksi otot, ada aturannya nih, berapa kali setnya, berapa repetisinya. Sampai sekarang sih saya belum baca ya, walaupun studi yang bilang gimana caranya ngepel yang baik dan benar, Kalau berapa ibu-ibu kali. sih masih gini, kalau di rumah saya tuh gini, 1, 2, 3 giniin, 1, 2, nggak mungkin gitu ya, nggak ada. Nggak ada, Jadi nggak ada. patokannya bukan capeknya ya, karena saya Bukan udah capek, udah capek urusan rumah tangga. Dan satu lagi dok, ini pamungkas banget sih, sampai sekarang saya belum lihat ada jurnal atau studi yang bilang bahwa kalau bersihin rumah 3 kali seminggu, kemudian resiko penyakit jantung turun 30%. Jadi ibu-ibu, tantangan kita sekarang adalah bagaimana kita bikin jurnal bahwa kita kalau mengerjakan itu gitu ya, kita akan lebih sehat. Belum ada yang bikin jurnal. Siapa yang bikin? Ayo. Oke, jadi intinya sekarang walaupun dia mengerjakan pekerjaan rumah tangga, si ibu hamil tetap harus dia ikutan nih olahraga. Karena manfaat kesehatan dan penurunan resiko kesehatan itu didapat dari olahraga, bukan dari physical activity atau aktivitas fisik Lagi sehari-hari. pula kalau emang udah pakai sakit pinggang kan kayaknya ngebantu banget Nah, ya. cuman kan asumsi orang ketika olahraga adalah harus capek. Berat, ya. Ya kan, harus pokoknya habis itu nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal sebenarnya definisi olahraga itu sangat luas. Dari yang capek sampai yang habis olahraga saya masih bisa beres-beres rumah. Oke. Gitu. Nanti nih ya pemirsa, yang pertanyaan lebih jauh adalah nanti kita waktu hamil kita olahraganya yang nggak pakai capek itu yang kayak gimana, batas kita berhenti olahraganya itu seperti apa, nanti kita bahas, jangan kemana-mana ya. Oke, IG-nya. pemirsa kalau mau bertanya bisa loh ya, kirim pertanyaan di IG kita @halodokter.tvri. Oke, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Iya, masih membahas mengenai olahraga untuk ibu hamil yang kata dokter Sofia tadi nih pemirsa ya. Bisa loh ibu hamil itu olahraga tapi nggak sampai yang kecapean, sampai gobius, abis-abisan nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak begitu ceritanya hitungannya di Halo Dokter karena sehat itu Asik. ya. Jadi dokter Sofia kita ulang, sampai mana berhentinya si ibu hamil itu waktu olahraga? Karena nggak perlu sampai capek-capek amat. Betul. Nah, jadi untuk ini sebenarnya kita harus memahami bahwa ada anjuran atau rekomendasi untuk ibu hamil berolahraga dengan baik dan benar. Nah, rekomendasinya adalah melakukan olahraga aerobik atau kardio nih. Contoh paling sederhana dari aerobik atau kardio adalah jalan di tempat. Atau kalau misalkan marching, kita bilangnya kayak jalan cepat ya, marching di tempat. Jadi nggak perlu treadmill, nggak perlu jauh-jauh. Nggak usah gitu. jauh-jauh. Kalau misalkan nggak punya treadmill di rumah, bahkan sesederhana jalan di tempat pun bisa. Kalau memang sukanya treadmill dan sebelum hamil memang kesenangannya adalah latihan atau olahraga di gym, ya nggak apa-apa. Silahkan pergi ke gym dan Atau muter kemudian di komplek ya, treadmill. Dok? Boleh banget, apalagi sambil lihat yang ijo-ijo kan, seger lah kan. Nah, boleh. Jalan di mall. Jalan di mall juga boleh. Nggak, jalan di mall tuh godaannya banyak dong. Iya. Cuman masalahnya dong kalau jalan di mall nggak jadi olahraga, jadinya berhenti belanja. Godaannya banyak. Nggak sampai 30 menit tuh nggak selesai Enggak, gitu betul. ya. Nah, jadi yang paling penting adalah kalau kita misalkan di atas treadmill, kita harus lihat kembali lagi heart rate-nya. Nah, heart rate ibu hamil yang dianjurkan adalah yang kita bilang masuk ke olahraga intensitas sedang. Jadi kan tadi kardio nih, kardio harus dilakukan
Berapa lama? Sebenarnya durasinya total dalam seminggu harus mencapai 150 menit. Nah ini kan kalau dibayangin 150 menit, wah banyak banget, panjang banget. Padahal kalau tiap hari 30 menit aja dok, udah Bentar, selesai nggak dalam kerasa, 5 hari. ya. Dan 30 menitnya bisa dicicil ya dok ya? Bisa, sehari? 15 menit pagi, 15 menit sore, nggak Masa masalah. sih nggak bisa 15 menit aja? Nah, keliling kompleks aja 10-15 menit jadi gitu kan. Tapi mulainya yang susah itu lah. Drama Mulainya, Korea, lihat drama awalnya. Korea satu episode jam. berapa itu? 1 jam. Kita ulang dok, kita Kalau ulang. duduk dengerin drama Korea 1 jam nggak masalah Nggak ya. masalah. Muter-muter masalah. Kalau kita misalkan nonton drakor gitu sambil jalan di tempat, Boleh. boleh. Nah, Boleh. tapi kan hitungannya ada hitungannya kan, Nah. yang namanya heart rate. Betul. Nah, Nah, kita gimana balik ke tuh, Dok? heart rate. Yang kita bilang intensitas sedang ini adalah heart rate ibu kalau di ibu hamil memang rentangnya agak berbeda. Kalau di orang yang tidak hamil kita biasanya ngitung sendiri. Nah, saya mau nunjukin slide saya ya. Boleh, boleh. Ada Kita masukkan slide hitungan lagi ya, Mas Adit. heart rate-nya. Nah, hitungan heart rate-nya. Salah dok, Slide. Oh, di, sebelah sini. di swipe. Nah, Nah, hitungan heart rate-nya itu ada di sini. Kalau misalkan untuk ibu yang di bawah 20 tahun, kalau di 20 sampai 29 tahun di rentang 135 sampai 150 menit, Dok. 30 sampai 39 tahun 130 sampai 145 menit. Ini aja yang dihafalin, ini yang masuk intensitas sedang. dok mau dong yang 50 tahun, Cia. Sampai 50 tahun. Ya nggak ada yang aneh sih. Sekarang pertanyaannya adalah kalau nggak punya cara mengukur untuk heart rate gimana? Nah, saya suka banget sama yang namanya tes bicara atau talk test. Selama berjalan, selama melakukan olahraga aerobik apapun, misalkan ikut kelas atau di atas treadmill, masih bisa bicara nggak tanpa terengah-engah? Satu nafas, satu tarikan nafas tuh bisa ngomong Itu satu namanya kalimat sedang nggak? ya. Itu intensitas sedang. Tapi nggak bisa nyanyi ya dok. Nggak bisa biasanya? nyanyi dan nggak bisa ngegibah juga. Nah, Tapi ini berlaku untuk yang sedang hamil atau yang di luar hamil nih? ini khusus untuk yang sedang hamil. Ya untuk hitungan ini ya, Ya. dok ya, ini khusus untuk pasien yang hamil atau ibu hamil. Hamil, Karena ibu hamil. kalau di luar yang hamil biasanya kita hitung 64% sampai 50% dari denyut nadi maksimal. Nah, tapi kan gini dok, kalau masalahnya kan sekarang kita juga ngejarnya yang sedang juga. Maksudnya yang sekarang kan kita buat daya tahan tubuh, ngambilnya Betul. juga olahraga yang sedang Betul. sebetulnya. Berarti hampir-hampir sama dong Mirip, dok mirip hitung-hitungannya banget ya? sebenarnya, mirip banget hitungannya. Kalaupun kita nggak mau ngitung persis-persis, sebenarnya rentang ini bisa dipakai oleh orang-orang yang tidak hamil, gitu ya. Oke. Dan cara paling gampang kalau kita nggak punya heart rate monitor atau smartwatch ya, talk test, tes bicara. Nah, dok, ini Sambil kayaknya, dok, jalan ya. masih bisa ngobrol nggak? Gitu. Oke, dok kan gini, misalnya kita jalan nih dok ya, kan kita dihitung 30 menit itu waktu kita sampai ke 130-nya, Betul. atau Dari awal? Dari awal kita Dari mulai. awal. Jadi ketika inilah Pemanasan. sebenarnya gunanya pemanasan. Betul dong. Jadi ketika pemanasan 5 sampai 10 menit itu kita meningkatkan denyut nadi kita sampai denyut nadi latihan. Heeh. Katakanlah 135. Iya. Jadi 5 sampai 10 menit jalan di tempat, naikin heart rate sampai 135, baru kita hitung itu menit pertama. Oke, langsung sedih. Ya, tapi saya udah mencet itunya itu tuh ya, pas saya mulai jalan satu langkah, set, saya udah pencet. Salah ya berarti. Gitu, salah. Nah, terus satu lagi dong. Kalau kita bicara soal olahraga, tadi kita baru bahas kardio nih, ya kan? Yang kita perlu lakukan lagi adalah latihan kekuatan otot. Ya. Terutama buat ibu hamil, karena sebenarnya bebannya bertambah. Jadi kekuatan ototnya harus dilatih. Jadi kalau tadi Dokter Lula nanya, boleh nggak sih teman saya latihan tuh angkat beban, latihan kekuatan? Boleh banget dok. Tapi ini diprototin banyak orang loh dok. Bener, saya bisa gini, apalagi ibu-ibu langsung jualan-jualan. Ya ampun hamil-hamil Iya, gitu kan ya masih gitu ya. angkat beban Ambil gitu angkat ya. beban. Tapi balik lagi, kalau misalnya kita nggak pernah angkat beban, kita hamil nih sekarang. Mulai angkat beban. Jangan memulai sesuatu yang baru dilakukan ketika hamil. Jadi fase hamil kita juga harus sadar nih, fase hamil itu Tahu bukan, diri ya, tahu diri. bukan waktunya untuk ambis. Kadang-kadang ibu hamil pengennya nih habis melahirkan langsung kurus gitu. Makanya dari saya hamil pokoknya saya nggak mau naik berat badannya gitu. Pengen bayinya aja nambah. Kita tapi- pusing ya dok ya. Udah sering banget dapetnya ya. Gimana ya dok, kalau bisa nih dok ya, anak saya yang gemuk Gede jangan aja. saya gitu kan ya. Gimana tuh caranya? Nggak bisa ya dok ya? Itu nggak boleh dok. Jadi ketika hamil kita nggak boleh memulai yang baru karena tubuh itu adaptasinya jadi double-double. Karena ketika hamil dia harus adaptasi sama perubahan tubuh saat hamil. Kalau dia harus mengenali atau belajar lagi sama satu olahraga baru atau gerakan baru, adaptasinya jadi lebih. Kalau cuma capek. kayak dumbbell aja gitu ya. Boleh, maksudnya kalau ya. cuma double aja boleh. Tapi yang saya bicarakan adalah kayak misalkan angkat beban lah, atau kemudian misalkan dia nggak pernah ikut zumba, tapi dia mau ikut zumba pas hamil, atau misalkan dia mau
Tenang Bu, jangan. Jangan. Tenang, instrukturnya udah bisa dulu Tapi ngeliatnya. kalau yang Jangan, olahraga jangan. sifatnya permainan gimana kalau saat Nggak hamil? boleh juga, Nggak boleh Dok. juga. Kebawa Kenapa? nafsu takutnya Nah, gitu. Karena ada gerakan-gerakan yang tinggi risiko untuk jatuh. Ya. Oh, Jadi cedera. betul, kan Volley kita misalnya. harus ingat tuh Ah. gravitasinya berubah, sumbu tubuhnya atau poros tubuhnya berubah. Jadi kalau misalkan melakukan gerakan-gerakan yang melompat, meloncat, apalagi harus mengejar bola dinamik Oke. gitu ya, malah jadi bahaya untuk Dok, ini nih ada ibunya. yang iseng ya ngirimin lewat DM ya Dok ya. Pertanyaannya gini, kalau catur tuh gimana sih ceritanya? Kan dia cabang olahraga. Otak yang berolahraga. Nah itu tuh gimana sih? Nah, jadi kalau Itu catur tuh dihitung lain nggak lagi sih? itu olahraga permainan. Jadi kategorinya memang olahraga, tapi olahraga permainan karena ada aturannya, ada cara menangnya. Kita gitu bisa kan. bugar nggak dengan catur? Tapi nggak bisa bugar dengan Tapi harus catur, mohon bugar maaf supaya nih. bisa main catur. Jadi untuk menyiapkan bugar olahraga tapi Ya nggak tidak apa-apa saat sih. olahraganya. Dia nggak usah bugar, kalau dia kalah terus. Pokoknya kan dia main tetap. Sambil main catur jalan di tempat mungkin bugar. Jadi maaf ya ibu-ibu ya yang masih ngeyel dengan catur. Itu ibu-ibu tuh cari gara-gara macem-macem deh pokoknya pastinya ya. Tapi intinya sekarang adalah tadi kita udah baru dapat yang paling penting adalah kita ngitung waktu 30 menit Betul. itu setelah tercapai yang namanya heart rate kita. targetnya. Itu nggak banyak-banyak loh. Kalau misalkan saya nih kan saya di umur saya 50-an ya. Ternyata heart rate saya tuh butuh dikejar cuman sekitar 100-an doang kok. Iya. Dan sebetulnya bisa dikejar cepat gitu loh Banget, sebenarnya banget, ya. Dok. Banget. Tapi balik lagi emang harus diniatin ya. Dan harus Harus dilakukan, bukan cuma dilakukan. diangan-angan. Ya, gitu. ya. Itu yang mulai memulainya itu niatnya, bab niat yang susah. Bab. Cuman 30 menit. Cuman Bisa 30 dicicil 15-15 Bisa gitu dicicil. ya. Jadi apalagi alasannya gitu. Nah, betul. Oke Dok, kalau gerakannya buat ibu hamil gimana Dok? Nah, jadi kalau kita bicara soal gerakan-gerakan latihan kekuatan otot untuk ibu hamil, kita bicara ada upper body, jadi tubuh bagian atas, core atau otot-otot batang tubuh gitu ya, pinggang, perut, punggung gitu. Nah, yang ketiga adalah lower body. Jadi nanti nih saya bawa teman saya Mbak Anissa Citra yang akan meragain juga gerakan-gerakan. Prinsipnya kalau kita melakukan latihan kekuatan otot, satu pakai berat badan sendiri dulu, karena kita harus tahu ibu Apa hamil namanya ini udah calisthenic gitu Dok ya? iya, Iya. namanya Agak calisthenic. pinteran dikit ya Dok ya, bergaul sama Dika. Jadi kalau kita hamil, berat badan kita bertambah itu udah additional beban kan, pertambahan beban. Jadi pakai berat badan dulu. Kalau sudah terbiasa dengan berat badan dan ingin meningkatkan beban, boleh pakai dumbbell 1-2 kilo. Kalau misalkan sebelum olahraga udah terbiasa sama beban yang lebih berat, di trimester 2 boleh coba-coba dengan beban 5 kilo. Tapi kalau enggak, pertahankan di 1-2 kilo aja sebenarnya udah bagus banget. Yang berikutnya adalah jumlah set dan repetisi. Kalau jumlah set biasanya kita modifikasi dulu mulai dari 1-2 set. Capek nggak? Nafasnya lelah nggak? Masih di intensitas sedang tadi nggak? Kalau misalkan 1-2 set udah mulai nafasnya ngos-ngosan, stop di 1-2 set. Masih bisa lanjut boleh 3-4 set, nggak apa-apa. Nah, yang berikutnya adalah repetisi. Satu set isinya berapa? Biasanya untuk ibu hamil endurance-nya itu akan berkurang karena kapasitas jantung dan parunya terpengaruh. Jadi biasanya kalau biasanya satu set kita bisa, kalau nggak hamil 15 repetisi, ini kita kurangin dulu jadi 10. Oke. Sama 10 cukup oke nggak? Kalau cukup oke boleh ditingkatin jadi 15. Jadi perlu pakai PT nggak Dok? Nah, kalau pendamping, usul saya perlu ada pendampingan paling tidak di trimester Di 1. awal-awal gitu Betul. ya. Di awal-awal harus ada pendampingan. Nanti Kalau pendampingan lewat YouTube atau lewat Online. Nah, ini sulitnya ya Dok ya. Saya mau bilang nggak boleh, sekarang kita lagi pandemi ya kan, mau bilang boleh. Ada kesulitan dari online Zoom ini karena atau online kelas ini adalah karena postur tubuhnya tidak terevaluasi dengan baik. Sementara ada feedback, nggak dua nggak arah. ada feedback, betul. Sementara di ibu hamil posturnya itu jadi sangat penting karena ada pergeseran titik gravitasi tadi. Kalau tidak hamil sebenarnya online kelas juga nggak apa-apa. Tadi waktu ngomongin core gitu saya ngebayangin ya apa namanya ibu hamil plank. Gimana bisa plank kan kita ada sama perut ya. Diganti, jangan plank. Upper, core sama Lower, itu harus. posisinya gimana? Nah, jadi tiga-tiganya rata atau ada yang rata, usahakan rata. Cuman oke. kalau ada keluhan tertentu ya Tapi tamunya dokter udah ada loh Dok, nih udah datang lagi Mbak Nisa tadi ya. Iya. Hai Mbak Nisa. Halo, Oke. ini nggak sedang hamil ya Mbak Anissa ya? Kebetulan tapi sudah pernah hamil. Udah pernah hamil. Jadi Mbak Anissa ini memang biasanya pegang ibu hamil kah atau gimana? Iya, saya juga beberapa kali memang
megang pasien yang memang dalam kondisi hamil, dan memang tadi kan sudah dijelaskan sama Dokter Sofia bahwa pada saat kita hamil kita butuh membangun komponen-komponen tubuh, tadi aerobik, flexibility gitu. Karena dok, aku kebetulan juga pernah punya pengalaman nih pas lagi hamil. Jadi ada gangguan SPD, jadi di pubik aku ada dysfunction, jadi tiba-tiba pas bangun pagi tuh Sakit. rasanya tuh kaki tuh kayak kebelah dua gitu, dan ngapa-ngapain tuh nggak enak sekali. Jadi akhirnya saya konsultasi ke spesialis obgyn dan ternyata memang pinggul saya tuh selemah itu, dan itu bahkan saya fisioterapis nggak sadar kalau misalnya pinggul saya selemah itu. Jadi akhirnya makanya mulai pas hamil trimester 2 sudah mulai sekali rutin untuk olahraga. Ya, gitu. tapi yang pasti banyak manfaatnya nih ibu Betul. hamil melakukan kegiatan olahraga ya. Betul. Nah, pemirsa pasti pengen tahu kan gerakannya seperti apa. Hari ini memang kita akan membahas gerakannya seperti apa. Nanti akan diperagakan langsung loh sama Mbak Nisa. Nanti diterangin sama Dokter Sofia. Iya. Tapi nanti sebentar lagi ya. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, terus saksikan Halo Dokter karena sehat itu asik. Halo pemirsa, halo dokter, terutama untuk ada ibu hamil ya, jangan lewatkan acara segmen ini karena kita akan memperagakan ya gerakan-gerakan senam untuk ibu hamil. Iya, di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Jadi kita duduk nih, sementara Ya. tamu kita 2 orang berdiri. Enggak sopan banget ya kita ya hari ini. Tapi memang Dokter Sofia sama Mbak Anissa udah siap-siap. Nah, kita langsung dok. Jadi kita nonton dari sini aja. Oke, nanti. baik. Nah, jadi sekarang kita akan memulai, ini contoh lah ya, contoh sederhana bagaimana melakukan olahraga yang bisa dilakukan di mana saja, di rumah atau bahkan di tempat kantor untuk ibu-ibu yang hamil. Nah, pertama tadi komponen pertama adalah aerobik atau kardio. Nah, jadi Mbak Nisa akan memperagakan kardio yang mudah dilakukan di mana aja, bisa jalan di tempat atau kita bilangnya marching, jadi jalan cepat. Nah, lututnya harus diangkat dan kalau bisa tangannya juga diayun. Nah, ini tujuannya adalah untuk meningkatkan denyut nadi, kemudian juga untuk melatih kapasitas jantung dan Ini paru. cepatnya segini dok. Bisa lebih Ritmenya. cepat, tergantung denyut nadinya nyampe. Nah, Mbak Anissa mungkin bisa mencontohkan, bisa ngecek Kalau denyut lebih nadi. tinggi lagi kakinya. Bisa, boleh lebih tinggi lagi. Dok. Boleh. Boleh. Nah, agak setengah Masih jalan terhitung tergantung marching. kita ngasih mulai dari yang paling sederhana, yang paling simple, yang paling ringan, sampai yang agak berat. Karena balik lagi, tergantung kapasitas ibu hamilnya. Cuman sampai ketemu denyut jantung yang kita inginkan. Setelah betul. itu Nah, abis itu kita bisa kemudian masuk ke kardio lain, dilanjutin itu. Atau yang saya mau kasih contoh adalah latihan kekuatan otot. Nah, sebelum mulai latihan kekuatan otot mungkin kita stretching dulu kali ya, rilis. Nah, jadi rilis ini bisa dilakukan dengan menggunakan bola atau kalau nggak bola bisa juga pakai kursi di rumah ya. Nah, kemudian ini tujuannya adalah untuk men-stretch otot-otot. kok belum Iya. dia aja udah enak banget. Saya nggak tahu juga kayaknya enak banget deh. Langsung pengen ya dok ya. Ini enak banget karena nanti akan memanjangkan otot batang tubuh dari tempat. Ini dari nggak sampai pinggang krek ke gitu ya atas. dok ya? Nggak sampai bunyi krek kan? Jangan dong Jangan. dok. Oke. Nah, ini bisa ditahan 10-15 hitungan, kemudian diulang lagi 3-4 kali atau bahkan sampai 6-8 kali. Nah, Ini maaf dok, ini sebelum saya jalan di tempat apa sudah? sesudah, karena Sudah. kita mau masuk ke latihan Berarti kekuatan. turun habis itu. lagi dong karena Nggak apa-apa, karena ini fokusnya saat ini adalah untuk latihan kekuatan otot. Oke, Nah, baik. kemudian kita kasih contoh latihan kekuatan otot untuk upper yuk Mbak Nisa. Ini kayaknya enak ya. Nah, ini bisa dilakukan di atas bola, bisa juga dilakukan di atas kursi. Kursi. Jadi ibu-ibu nggak usah terlalu khawatir kalau Saya nggak misalkan punya nggak bola gitu, nggak usah Nah, repot. ini bisa dilakukan di atas kursi. Cuman memang keuntungannya kalau dilakukan di atas bola adalah juga melatih keseimbangan. Dan otot-otot batang tubuhnya atau core muscle-nya juga ikut aktif. Karena untuk menjaga keseimbangan dia harus aktivasi core nih gitu. Aktivasi core tuh gimana caranya? Tahan perutnya kah atau gimana tuh dok? Kita bilangnya tummy in. Jadi kayak tahan ya agak masukin perutnya ke dalam gitu ya supaya posisinya antara bahu sama Ya kalau perutnya pinggul sedikit, kalau perutnya sama- banyak, gede kan dok. Kalau Gimana? lagi hamil kita ngerasainnya dari pinggul. Jadi pinggulnya itu ada di posisi tegak, enggak begini. Oh, pinggulnya gitu. tegak, jangan sampai kontraksi ya. Iya, jangan sampai kontraksi. Nah, kemudian yang tadi dilakukan adalah latihan supaya otot bahu dan otot lengannya baik. Bisa pakai botol air minum, bisa juga pakai dumbbell 1-2 kilo. Gitu. Nah, itu contoh untuk upper. Kemudian kita akan masuk ke contoh untuk core. Kita kasih 2 kali ya, nih.
Nah, yang ini biasanya saya tekankan core itu penting banget untuk ibu hamil karena biasanya kan permasalahannya semuanya ada di pinggang, perut, punggung gitu. Betul, pinggang Nah, terutama. jadi yang bisa dilakukan adalah di atas matras, kemudian angkat pinggulnya sampai posisi Apa sih ini bridge apa iya, gitu bridge ya? namanya, betul, bridging, Dok. Nah, bridging ini bisa dilakukan sama 1-2 set atau 3-4 set, 10-15 gerakan dan bisa juga di gerakan akhir ditahan di sini. Ini kayak planking. Tadi kan Dokter Lula nanya, Ya, boleh nggak planking? plank Jangan terbalik. plank, gini aja. Bridge ya. Ini nih kita ngitungnya maksudnya 1, 1, 2, naik. Nah, turun Oh lagi. gitu. Ini berapa lama ditahannya, Dok? Nggak usah lama-lama, sekitar 5 hitungan juga cukup, Dok. Baik. Nah, 1001, 1002 gitu kan yang ngitungnya ya. Oke. Nah, kemudian ini boleh dilakukan di awal-awal kehamilan. Ada catatan kecil. Kalau udah trimester 3 dan ketika perutnya sudah bertambah besar, kan pembuluh darah yang di perut tertahan biasanya. Jadi posisinya kita ganti, Dok. Nggak boleh terlentang. Tapi bisa menggunakan kursi atau bola gitu ya. Nah, dengan gerakan yang sebenarnya sama, mengaktifasi perut atau mengaktifasi punggung, dilakukan seperti itu. Karena kalau dia terlentang malah pembuluh darahnya tertekan. Jadi kalau perutnya udah terlalu besar bisa dilakukan seperti ini. Itulah perlunya adanya pelatih atau pendamping tadi. Betul. Nah, ini gerakan pertama. Dok, kalau yang tadi, Dok, buat orang yang tidak hamil juga bisa? bisa Bagus banget, itu bisa ya. banget. Buat yang sakit pinggang juga Iya, maksudnya ya. sangat bagus untuk yang sakit pinggang. Ada catatan khusus nggak kalau misalnya kapan dia harus berhenti atau menghentikan Ada, Dok. aktivitas ini? Jadi tanda-tanda bahaya itu kalau misalkan pusing, mual, muntah, ada perdarahan lewat vagina, atau bahkan keluar lendir, itu harus langsung berhenti dan konsultasi ke dokter boy tentunya. Dokter Boy, saya mau melahirkan Dokter Boy kayaknya Dokter Boy. Baru berapa minggu? Baru 7 minggu. Oh, jangan. Nah, gerakan kedua untuk core adalah untuk, nah ini yang tadi Mbak Anissa sempat cerita bahwa dia sempat mengalami keluhan di panggul yang nyeri banget. Ini gerakan ini bagus banget untuk keluhan seperti itu. Jadi kita bilangnya pelvic tilt atau kita angkat panggulnya sehingga kontraksi otot-otot dasar panggul. Ini sebenarnya juga bagus untuk menghindari inkontinensia uri atau nggak bisa nahan kencing. Jadi kayak kegel ya. Jadi kayak kegel, Dok, betul. Nah, Iya, ini beda ya. Tadi kalau lain kan lurus tuh semua jadi kayak iya, ini. Kalau ini cuma yang bawahnya diangkat aja. cuma panggulnya aja karena ini penguatan otot-otot dasar panggul. Jadi ini buat yang nggak hamil juga boleh nih, bagus banget nih ya gerakan ini ya. Ya justru saya kalau berpikir gini, gerakan-gerakan ini dilakukan justru sebelum hamil, Bray. Sehingga pada saat hamil otot-ototnya sudah lebih kuat, sudah betul. tersiap, artinya sudah siap ya. untuk Dan itu. tidak ada keluhan nyeri dan sebagainya. Tadi hitungannya gimana, Dok? Berapa Nah, kali, ini Dok? sama 1-2 set, 8 sampai 10 kali atau bisa 10 sampai 15 kali tergantung dari kapasitas. Tapi nggak keringetan, Dok, kayaknya, Dok. Nggak keringetan tapi capek, Dok. Karena yang kita latih, balik lagi ya, kalau keringetan tuh bukan patokan olahraga nih gitu ya. Dan kalau di latihan kekuatan otot memang sayangnya patokannya juga bukan di heart rate, tapi bagaimana jumlah set dan repetisi ini bisa meningkatkan kekuatan otot. Jadi yang paling penting adalah lakukan sesuai dengan jumlah set dan repetisi. Dok, kalau buat hamstring, cice-cice, Nah. sombong banget Buat kalau hamstring. Kalau buat hamstring perlu Kalau nggak, buat Dok, yang hamstring, hamil? nah, yang kita mau pakai lunges mungkin ya. Nah, jadi kalau untuk hamstring kita bicara soal kekuatan otot kaki. Bisa pakai lunges, Dok. Oh, Jadi, lanjut. nah, iya. Aduh, Dok, susah, Dok. Yang itu, Dok, nggak ada yang gampang, Dok. Ini efektif banget soalnya, Dok. Dan buat ibu hamil pun aman. Karena kan sebenarnya melatih kekuatan otot sehingga Tadi bisa dulu. menyangga Kan beban. yang paling sering adalah yang ditanyakan adalah posisi yang benernya gimana sih, Dok? Nah, jadi posisi yang benar itu sebenarnya adalah ketika coba dicontohin coba sebentar nih. Nah, Iya. ini ketika dilakukan dia 90 derajat di sini, 90 derajat sini. Maju dikit kali ya, Nis ya. Nah, gitu. Dan sebenarnya untuk ibu hamil bisa dimodifikasi, Dok. Kalau ini kan boleh serendah ini? boleh, tapi kalau nggak kuat bisa setengah. Oh, Kita bilangnya separuh lunges, half lunges gitu. Sama mungkin contohin squat kali ya. Boleh. Squat juga boleh. Nah, ketika melakukan squat juga bisa dimodifikasi untuk ibu hamil, nggak perlu serendah itu. Bisa Nah, half permasalahannya yang nanya squat. suka gini, lututnya itu sama ujung kaki katanya mesti ada hitungannya. Itu gimana tuh hitungan lutut sama ujung Nah, kaki? jadi tidak boleh sebenarnya. Jadi posisinya seperti mau duduk. Jadi lebih ke yang belakang. salah dulu deh, Dok. Yang salah gimana, Dok? Yang salah adalah kalau yang lutut lebih maju Nah, ini dibandingkan. salah nih ya. Nah,
yang salah. sampai songgeng gitu salah nih Condong ke sebetulnya. depan, lutut ke depan, kemudian telapak kakinya di belakang. Yang bagus adalah ini batang tubuhnya lurus. Nah, kemudian lutut tidak lebih maju dari telapak kaki paling ujung depan. Langsung ini yang nonton di rumah kayaknya gampang. Coba. Jadi yang dirasakan lebih di belakang, paha belakang Di ya. paha belakang. Paha belakang dan pantat. Ya ini kalau sekuensnya urut-urutannya apakah harus ada dari Enggak, atas ke enggak bawah harus. atau boleh? Boleh, terserah, boleh Bisa. dok. Yang penting dilakukan sebelumnya dengan pemanasan dan stretching dulu. Gitu. Nah, abis itu mau ditutup dengan kardio lagi boleh. Jalan gitu. lagi di tempat. Nah ini hitungan Sekali 30 menit kah, kedinginan. 15 menitnya kah, atau berapa dok? Saya sih menganjurkan kalau kita nggak mau repot ya 15 menit di awal kardio, 15 menit di akhir kardio. Dapat udah 30 menit, selesai. Oh jadi berarti tadi yang di tengah-tengah nggak dihitung dong? Nggak dihitung dok, karena bukan kardio. Tapi untuk kekuatan otot, langsung Kekuatan mikir nama otot, lagi. ya. Langsung lah ibu-ibu ya, ibu-ibu kan itu perhitungan banget ya ibu-ibu lah ya. Lah, terus jadi bukannya setengah jam dong kita olahraganya lebih dong Lebih, harusnya. tapi kardionya dapat setengah jam dok. Ya, Kekuatan ya. ototnya hitungannya bukan waktu, tapi jumlah set dan repetisi. Jadi sebetulnya waktu kita dikatakan 150 menit per minggu itu adalah kardio. Kardionya. Betul. Stretching nggak dihitung, kekuatan otot nggak dihitung. Rumpinya nggak dihitung, rumpinya. Rumpinya nggak dihitung. Kan nggak rumpi. Kalau kita sambil ngobrol makan aja. buburnya nggak dihitung. Ih, jangan Makan dong. ketopraknya nggak dihitung ya. Oke, Mbak Anissa, berat nggak tadi yang dikerjakan rasanya? Berat, apalagi kalau misalkan kita nggak terbiasa dengan endurance, pasti jalan tempat kan bawahnya gampang nih jalan tempat. Tapi tiba-tiba heart rate udah naik aja. Ya. Gitu. Kalau alternatif olahraga lain untuk ibu hamil selain yang ini ada nggak dok? Sebenarnya banyak dok. Kalau bisa- Berenang boleh nggak dok? Ya boleh banget dok. Kalau misalkan kita bisa lihat slide yang saya bawa ya, Ya. Boleh. itu Kalau gitu Mbak Anissa boleh duduk depan Nah, kamera boleh, sana. boleh. Boleh dong slide-nya Jadi ada- Dokter Sofia? kalau bingung bagaimana merancang gerakan-gerakan yang bisa dilakukan oleh ibu hamil, Ya. sebenarnya ada contoh-contoh olahraga yang bisa kita lakukan ketika hamil. Nah, dari berjalan, jogging, sepeda statis, berenang, ini semua contoh olahraga kardio. Nah, jadi gede banget ya. Jadi dicubit aja dok. Oh, cubit lagi saya. Oke, nah. Ih dokter ya, pasiennya Aku montok gaptek semua loh, perutnya lihat. Nah, kalau yoga, pilates, latihan kekuatan dan kegel itu contoh latihan kekuatan otot. Aerobik ini masuk ke kardio. Jadi sebenarnya untuk ibu-ibu di rumah, kalau bingung, aduh saya nggak tahu nih gerakannya Ya. seperti apa, saya nggak punya akses ke PT atau trainer atau instruktur gitu ya. Mulai dulu dengan berjalan atau jogging. Kan nggak usah atau dipikir kalau itu mah berenang. ya, Nggak usah langsung. dipikir. Saya tulis di sini sepeda statis, kenapa? Karena kalau bersepeda yang goes Di biasa, lapangan? takut jatuh. Karena Oh, harus menjaga risiko, ya. keseimbangan. Balik lagi, poros tubuhnya berbeda. Meskipun dia biasanya sebelum hamil Sama. suka sepeda. Kalau belum masuk trimester 2 nggak apa-apa dok. Ya. Tapi kalau udah ada masuk trimester 2 dan poros tubuh semakin berubah, tidak dianjurkan. Dokter boleh duduk, saya mau nanya mengenai Oh, iya. berenang. Dulu waktu saya hamil kembar, saya udah bilang kayak ikan paus kalau berenang. Rasanya udah gede banget kan dugong udah. Dugong. Tapi mau ceritanya kalau misalnya kita berenang, hitungannya seperti apa? Apakah kemudian bisa ngikutin hitungan kita sebelumnya? Atau ada tambahan yang lain? Nanti kita bahas lebih jauh pemirsa, jangan Iya. kemana-mana. Oke, jangan kemana-mana pemirsa. Kita akan juga membacakan pertanyaan-pertanyaan yang Anda kirimkan melalui Instagram @halodokter.tvri. Tetap di Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Pemirsa kembali lagi di Halo Dokter, masih membahas mengenai olahraga buat ibu hamil. Seru loh ternyata ya tadi ya. Nah saya balik lagi kepada keadaan saya, cek lah keadaan saya. Tapi jangan lupa ya, di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Dulu waktu pas hamil itu saking besarnya tuh dok. Ya. Dulu, ceritanya Dulu. Pokoknya kan berenang nih dok ya. Kalau berenang itu sebelum kita berenang, dalam keadaan hamil nih ya, ada yang harus dikerjakan dulu nggak? Ya, jadi sebelum melakukan olahraga berenang, sama seperti olahraga lainnya harus ada pemanasan dan juga stretching dok. Jadi kalau pemanasan berenang tuh seperti apa? Keliling kolam renang, berjalan kaki, itu pemanasan yang enak Nggak bisa banget. ya kita berenang tapi pelan gitu? Nggak Bisa juga, nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau masuk ke Air. air itu kan dingin ya. Harapannya sih sebenarnya suhu tubuh kita udah naik nih sebelum nyemplung. Karena kan biasanya kan kalau kita nyemplung terus kedinginan kan Iya. di dalam air. Nah, apalagi kalau untuk ibu hamil, perubahan suhu tubuh yang terlalu drastis tidak baik. Oh, Jadi baik. sebaiknya ketika nyemplung ke air,
suhu tubuhnya udah agak naik gitu. Udah siap deh ceritanya siap, ya. udah Dan airnya harus suhu air biasa ya, artinya tidak boleh menggunakan Emang ada air yang- hangat? Ada air hangat, nggak boleh Ibu hamil. Oh iya betul sih Sauna, dok, tapi saya jacuzzi, yang seperti belum itu. pernah lihat kolam renang yang airnya hangat dong. Ada cuci panas. Coba ya. Saya kayaknya ya, kurang jangan jauh lupa kayaknya. jauh. Kecuali gini punya kolam renang di rumah Oh, ya. iya, Terus iya, nyejeram iya. air seteko, iya. seteko gitu ya. Oke dok, baik ini berarti nah terus berapa lapnya itu sesuai dengan apa yang kita biasa nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Sebenarnya sih prinsipnya 5-10 menit pemanasan hanya untuk meningkatkan suhu tubuh dan denyut nadi udah cukup banget. Dan biasanya tambahin stretching aja supaya ketika masuk ke kolam renang udah nggak kaku-kaku lagi nih. Untuk sendinya. gaya renangnya kan ada gaya dada, gaya kupu-kupu. Ya elah, agak Nah, banget. Nah sebenarnya sih kalau untuk ibu hamil yang nyaman dilakukan aja. Karena kan memang tentunya ibu hamil biasanya mungkin sebelumnya emang dia mantan atlet renang gitu Iya. kan kita nggak tahu juga. Saya tuh nyamannya gaya kupu-kupu, tapi cuma bisanya gaya dada. Ya, gitu ya. Jadi Gaya punggung, gaya punggung. gimana Ya sih bisa kan gitu. nggak bisanya gaya bebas ya gaya bebas. Ya udah segitu aja ya. Nggak usah Sombong belajar amat. gaya-gaya yang baru ya. Saya semenjak hamil gitu cita-citanya boleh dong Instagram kita keluarin ya gitu. Ini jangan-jangan yang gaya-gaya kupu-kupu juga nih. Ya, ini dari Vika Aryan menanggapi stiker pertanyaan Anda. Kira-kira berapa minggu yang baik untuk olahraga jimbol gitu dok? Bisa sampai mau lahiran nggak ikutan? Iya, ini pertanyaan yang bagus sih. Jadi kalau kita bilang kapan olahraga boleh dilakukan oleh ibu hamil, dari awal boleh, nggak ada pantangan. Minggu pertama langsung ketahuan hamil juga mau olahraga nggak apa-apa. Cuman tadi catatannya itu ya dok Catatannya ya. Itu intensitasnya sedang, jangan langsung intensitas tinggi. Nah, Terus kalau mualnya parah banget ya kontrol lah ke dokter boy Ya. gitu ya, Ada jangan risiko keguguran, ada pendarahan, ada pecah ketuban, jangan. dengarkan tubuhnya. Kalau tubuhnya udah mulai bermasalah, ngasih tanda-tanda, ya di stop dulu olahraganya. Nah, kalau misalkan bisa sampai mau lahiran, bisa banget sampai mau lahiran. Dengan Gini, catatan balik dokter lagi. boy saya mau nge-gym. Kalau tiba-tiba nih saya pecah ketuban, dokter siap-siap ya gitu nggak? Di kamar bersalin ada disediakan jimbol. Iya, jadi biasanya waktu menunggu proses persalinan pembukaan lengkap itu, biasanya kita Ya boleh. kalau sekarang dia nggak pernah boleh pakai dilakukan. jimbol seumur-umur, terus dia mau, ya nggak bisa juga dong. Diajarin dibantu sama bidannya, Oke. supaya lebih nyaman aja. Bagus memang gerakan-gerakan yang dilakukan bersama jimbol yang tadi kita lihat itu modifikasinya banyak banget dok. Dan memang biasanya membantu untuk menguatkan otot dasar panggul dan juga membantu kontraksi kalau misalkan udah proses melahirkan. Ya ya, udah Dok, karena saya nggak bisa hamil lagi, saya beli jimbol aja deh. Merasakan aja gitu suasana. Boleh dong lanjut ya. Oke, dari Dwi Apriliani. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku habis keguguran 5 bulan yang lalu. Aduh, minta maaf ya. Terus tanpa kuret. Terus berat badanku makin nambah. Apa sudah boleh buat diet dan olahraga? Jika sudah boleh, olahraga apa dan diet seperti apa yang bagusnya? Karena saya mudah capek dan lelah, dok. Ya. Ya, ini sedang tidak hamil berarti Iya, ya. kalau sedang tidak hamil boleh. Kalau udah 5 bulan sih harusnya pemulihan udah selesai ya dok ya. Iya, Nah, iya. jadi yang paling penting adalah kalau ini tanpa kurat lagi, berarti kan habis keguguran tidak terlalu lama proses pemulihannya. Biasanya sesudah 2 bulan sudah boleh olahraga yang ringan. Apalagi memang kalau dilihatnya kan Mbak Dwi bilangnya mudah capek dan lelah. Jadi disesuaikan aja dengan kapasitas yang bisa dilakukan. Misalkan kuatnya cuma jalan kaki aja dulu. Kalau udah bisa jogging baru mulai jogging. Kalau misalkan mau berenang aja dulu. Berenang itu juga termasuk olahraga yang dengan intensitas sedang. Jadi nggak masalah dilakukan. Yang mana yang disenangi, lakukan itu aja dulu. Yang penting nyaman, aman, Dan senang, bikin happy. bahagia gitu Oke. ya. Tapi ini menarik pertanyaan dari Dwi ini mengenai tadi dia mudah lelah. Kadang-kadang ibu hamil ini pun juga alasannya tidak mau olahraga karena saya merasa mudah Capek lelah. orang saya bawa gitu. perut aja capek. Bawa perut aja udah gitu. berat katanya gitu. Betul. Nah, biasanya jawaban saya dok, jelas mudah lelah Bu. Karena ada satu lagi beban yang harus dibawa Iya. gitu. Jadi adaptasi ketika tubuh berubah saat hamil itu pasti lelah. Tapi bagaimana kita tahu lelah ini tuh masih nyaman atau udah tubuh kita bilang stop. Jadi biasanya makanya saya selalu bilang jangan memaksakan diri, dengarkan tubuh Anda. Kalau misalkan memang rasanya udah ngos-ngosan, udah pusing, ya jangan apalagi dipaksain, kelayangan, udah istirahat, stop apapun yang Anda lakukan. Tapi kalau lelah itu sebenarnya sesuatu yang kayak otot bisa dilatih, lelah itu juga bisa berkurang seiring dengan kita meningkatkan frekuensi latihan. Jadi yang bikin lelah itu juga karena kita tidak terlatih Betul. gitu ya. Ada kata-kata
yang katanya, saya belajar dari dokter Nita, itu juga SPKO juga ya. Apa sih start low, go slow Iya, gitu ya. betul. Olahraga itu tetap aja aturannya mesti begitu, nggak Betul. usah maksa gitu ya. Dok, kalau kita misalnya mau olahraga, kita perlu makan sesuatu nggak sih supaya gulanya nggak turun? Ya, jadi yang paling penting sih sebenarnya karbohidrat atau kan sumber dari energi dari otot itu adalah glukosa. Jadi yang paling gampang didapatkannya adalah dari karbohidrat memang. Nah, yang harus hati-hati adalah kita juga nggak pengen intake-nya lebih banyak daripada keluar dari keluar. keluarnya gitu. Jadi tidak ada hal spesifik yang perlu dikhawatirkan. Makan seperti biasa aja. Cuman kalau pada ibu hamil yang perlu dikhawatirkan adalah kan perutnya membesar. Jadi ruang rongga perut ini banyak Berkurang. yang berdempet-dempetan. Jadi jangan langsung olahraga habis selesai makan. Karena kalau makan lambungnya masih terisi penuh, kemudian olahraga, makin terdesak oleh rahim yang membesar, makin gampang muntah. Jadi jeda Oe lagi nggak selesai nanti. Bener Oke, banget oke, dok, oke, jadi oke. jeda lah 2 jam. Kalau biasanya 1 jam habis makan boleh olahraga, kalau untuk ibu hamil biasanya lebih lama, 2 jam lah habis makan Kalau baru pagi, olahraga. siang, malam terus olahraganya Sebenarnya nggak ada yang ini masalah. lebih tergantung kebiasaan ibunya dok. Jadi kalau misalkan dia terbiasa untuk olahraga di pagi hari, berarti dia udah tahu nih tubuhnya udah terbiasa dengan Iya. adaptasi itu, lakukanlah di pagi hari. Kalau dia terbiasa melakukannya di malam hari, ya lakukanlah di malam hari. Cuman catatan di malam hari adalah tidak boleh terlalu dekat dengan jam tidur. Nanti nggak bisa tidur. Nanti nggak bisa tidur. Jadi Coba ya buat ibu-ibu jangan yang dekat. puasa itu pasti nggak bisa tidur lah. Adrenalinnya masih ngumpul. Yuk lanjut yuk. Ya, berikutnya dari Rusmiati 2078. Kalau untuk ibu hamil yang suka sakit punggung, bisa nggak sih dok? Gerakannya gimana dok? Nah, itu tadi yang dipraktekkan dengan sangat baik oleh Mbak Anissa adalah gerakan yang boleh dilakukan untuk sakit punggung. Jadi Yang dari tadi gitu bridging, ya? kemudian yang begini stretching. Pertama stretching dulu, release dulu, yang pakai jimbol gitu ya. Itu dapat semua tuh ya. Itu dapat semua. Punggung, pinggang gitu ya. Dapat semua. Nah, Panggulnya karena dapat semua. dari bridging, kemudian habis itu pelvic tilt gitu ya. Kemudian squat sama lungesnya juga sebenarnya bagus tuh, karena itu Buat juga semuanya. menjaga postur tubuh. Gini, ada yang bilang gini dok, kalau misalkan ada gerakannya itu benar kita ngerjain ya, pasti itu bercucuran katanya. Begitu gerakannya jadi gampang, pasti salah. Katanya betul nggak sih Dok, kayak gitu? Mitos sih dok, karena ya balik lagi ya kapasitas keringat orang kan beda-beda. Apa yang buat saya udah bikin keringat, jangan-jangan buat dokter Lula masih bisa Bukan, happy-happy maksudnya aja gerakan gitu. yang mudah itu kok kayaknya gampang banget ya gerakannya, ternyata gerakannya salah gitu Nah, ternyata. karena kadang-kadang memang bisa jadi kalau tingkat kebugarannya udah baik. Misalkan nih, Mbak Anissa udah biasa 3 kali seminggu olahraga, ngelakuin squat 2 set kali 10 ya nggak keringetan, gampang. Dan nggak capek-capek Dan amat. nggak capek-capek amat. Tapi bayangkan kalau misalkan ada orang yang belum pernah olahraga atau olahraga cuma sekali seminggu, mungkin 1 set squat jangan aja udah salah. capek banget gitu. Nah ini nih kita mau datengin spesialis pantun ya dok ya. Nah, yuk kita lihat yuk. Ya kayaknya tadi udah lanjut juga kayaknya nih. Coba siapa yang tadi lanjut? Coba dilanjut. Coba lanjut lagi lanjut coba. Gimana bro? Lanjut. Gimana lanjut gimana? Lenje Itu nggak lanjut, lenje. Ayo pantun. Lupa nih. Ke Magelang sambil ngemil. Cakep. Lihat patung lagi dipahat. Yuk lakukan olahraga untuk ibu hamil. Mama supaya sehat. Iya, agar ibu dan janin lebih sehat. Oke. Ayo, jangan pakai lupa dong. Beli nasi di warung si Kamil. Ah. Pulangnya mampir beli selai. Olahraga sangat baik untuk ibu Ibu hamil. hamil? Agar selalu terlihat aduh. Gitu kali. Bentar. Ibu hamil nggak begini, ibu hamilnya begini. Dokter terima kasih banyak, Mbak Anissa terima kasih banyak. Mudah-mudahan ibu hamil yang mengikuti acara ini juga bisa langsung nih latihan di rumah. Tapi yang paling penting tadi, yang paling penting adalah jangan maksa. Ya. Pokoknya dari awal adalah startnya low ya. Start low, go slow. Nah, paling rendah dulu yang kita bisa, baru nanti naikin dikit-dikit slowly aja. Ya, dan Yang satu penting. lagi tambahan dari saya bahwa saat ibu hamil kalau rajin melakukan kegiatan olahraga ini sirkulasi darah akan lebih lancar dan kecerdasan bayi pun juga akan lebih meningkat. Iya. Jadi manfaatnya itu juga untuk bayinya. Baik dok, terima kasih banyak dok ya. Jadi pemirsa selalu saksikan Halo Dokter setiap hari Senin sampai hari Jumat 9.30 sampai selesai. Kalau ketinggalan langsung aja lihat di YouTube-nya TVRI Nasional ya. Iya, terus saksikan Halo Dokter karena sehat itu Asik!